warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'azi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa antal halimul karim. Subhanaka rabbil 'arsyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, adik saya merasa sedang bergembira bisa hadir pagi ini, hadir bersama kita. Prof. Dr. Arifin Dahlan, kalau tidak keliru, berteman sejak kecil dulu, pernah ngaji bersama di Madrasah Diniyah bersama Ibu. Dihadiri juga beberapa pimpinan daerah, sekretaris, dihadiri tadi yang membidangi majelis tabligh. Saya juga berteman dengan Pak Rohani juga cukup lama, dengan Pak Sugiti juga. Jadi saya datang ke sini ini ngestokaken pamundhutipun Bapak Haji Syekhur Rahman kalian Bapak Purwadi yang menulis surat mengundang saya untuk mengisi pengajian pagi ini. Pengajian ini sekaligus serta pengukuhan pelantikan Korps Mubarik Muhammadiyah PCN Melawian. Tadi disebutkan ada 60, tapi yang berdiri di depan tadi itu 20. Yang tidak berdiri ada beberapa. Disebutkan namanya tapi diberi dispensasi untuk tidak ikut berdiri. Hadirin, pengajian saya saya tujukan kepada mereka yang menjadi anggota Korps Mubarik. Tapi juga sebetulnya juga bagi hadirin sekalian. Karena secara umum seorang muslim itu kan juga mubalikun. Karena Rasulullah Muhammad SAW kan menyatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya, dari Rasul kepada orang lain meskipun hanya satu ayat. Jadi pada dasarnya secara umum kita masing-masing ini adalah mubalik punya kewajiban untuk meneruskan, menyebarluaskan ajaran Islam. Yang dilantik tadi kok tidak kelompok ya enggak apa-apa itu. Ya ini masih ada beberapa kok. Saya ingin tanya gitu, sudah mantep betul jadi anggota Mubarik Muhammadiyah? Sudah mantep belum? Mantep, luar biasa. Tidak digaji loh. Mantep, tidak digaji. Mantep. Alhamdulillah. Tidak dihonor. Mantep. Siap tidak menerima amplop. Hadirin, itu lain lagi. Itu lain lagi. Jadi niat kita itu yang meneruskan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak memperhitungkan yang lain-lain. Bahwa dalam prakteknya itu banyak hal, itu iya. Maka pesan kami yang pertama, kuatkan niat itu.
niat menjadi mubalik itu suatu jalan sepi. Berbeda dengan politik. Kalau politik itu ramai, ya dekat dengan kekuasaan dan mencari kekuasaan. Ya kalau dakwah mubalik itu tidak di masyarakat, mengisi pengajian dari sana ke sini, ke tempat manapun juga, dan tidak boleh gelap. Ya, pada suatu hari bisa saja dia itu ngisi pengajian karena hujan deras, maka yang hadir itu cuma 10 orang. Gelo ora adoh-adoh kodanan sing teko wong 10. Bismillah, enggak apa-apa. Harus tetap ya berbesar hati. Dan itu terjadi. Jadi kita mantapkan niat itu, dan niat itu dalam ajaran Islam kan sangat penting, teramat penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu kan dengan niat. Gitu. Dan kita akan memperoleh sesuai dengan yang kita niatkan tadi. Hadis ini lanjutannya kan menyatakan karena berlatar belakang hijrah Nabi. Barang siapa yang berhijrah karena duniawi atau ingin menikahi seorang perempuan, dia mendapatkan itu. Tapi bagi siapa yang berniat karena Allah dan Rasul, dia mendapatkan nilai hijrah utama itu. Jadi dalam hal ini marilah niat itu kita berkokoh, dan juga kita memperoleh informasi niat berbuat kebaikan itu sudah bernilai. Jadi kita niat saja, kemudian karena satu dan lain hal tidak jadi mengerjakan karena halangan, maka kita itu telah memperoleh nilai. Bahkan sebagian juga mengatakan nilai dengan mengerjakan niat dengan pekerjaan itu sendiri itu lebih tinggi niatnya daripada pekerjaannya. Ya menurut kami ya dua-duanya penting. Niat dengan kuat, kemudian usahakan untuk mewujudkan niat baik itu. Dan kalau punya niat baik, jangan ditunda-tunda. Yeah. Saya berpengalaman, orang berinfak itu banyak yang menunda-nunda. Yeah. Insya Allah kami bantu. Insya Allah lama sekali. Bantuannya nggak turun-turun. Gitu. Maka ketika ketemu dia, saya menyanyikan lagunya Bimbo itu. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Gitu. Dia senyum gitu. Dan selang 2 hari, yang insya Allah kan itu cair. Gitu. Jadi hadirin sekalian yang kami hormati, niat itu demikian kuat, dan marilah itu ketika kita pelihara. Dalam hal tabligh, saya kira tidak ada tandingannya ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah itu. Suatu hari beliau merasa tidak enak badan, greges-greges, batuk-batuk. Kemudian istri beliau mengatakan, Kiai, mau tidak usah tidak tabligh dulu, kan bisa diwakilkan santri yang lain. Gitu. Tapi kelihatannya kok rasa gerges-gergesnya itu bertambah, maka Nyai Dahlan meminta kepada santrinya untuk mendatangkan dokter. Dokter kemudian memeriksa. Setelah selesai, sang dokter mengatakan,
Kiai harus istirahat dulu. Menggolah ketirah kemana 1 atau 2 pekan. Kalau sudah sembuh sehat kembali, nanti silahkan untuk bertablik lagi. Ketika Pak Dokter meninggalkan tempat itu, apa kata Kiai? Alhamdulillah setan wis lunga. Nyai tanya, siapa Nyai? Kiai yang dimusuhkan setan itu? Ya Pak Dokternya itu tadi melarang saya untuk tablet gitu. Selang berbulan-bulan, kemudian keadaan yang kurang lebih sama terjadi lagi. Mungkin karena lelah ya. Ada keadaan gerimis, Kiai memakai jaket. Ditanya istrinya, mau tidak mana Kiai? Oh, aku ada jadwal ngisi pengajian, terus tak sanggupi. Ini kok gerimis loh Kiai, panjenengan bilang sehat. Gitu. Oh, diulang lagi, kan bisa diwakilkan. Banyak santri Kiai itu. Apa kata Kiai? Yang ngono setane loro. Satu yang dokter tadi menggak untuk tablet, kedua istrinya itu juga sama menggak tablet. Lah kalau sudah seperti itu ya tidak ada tandingannya saya kira. Ya, ya. Yang ada itu mungkin alhamdulillah waktu rasido lumu aku bisa teguh alasan misalnya gitu. Itu juga tidak baik. Hadirin, yang penting itu niat tadi. Bismillah, bergabung di Muhammadiyah, bergabung di Korps Mubalek. Ini jalan yang saya tempuh. Meskipun barangkali tidak berkilauan, meskipun barangkali juga tidak agak rupiah apapun yang lainnya. Bismillah. Begitu. Yang kedua, saya kira perlu kompetensi. Bertablik itu kan banyak atau bahkan identik dengan mengajar, maka perlu bekal kompetensi. Saya melihat dan saya yakin dari 60 yang dilantik tadi berbeda-beda latar belakang pengetahuan agamanya. Maka kita harus berusaha bagaimana bisa menjadi mubalik yang kompeten tadi. Caranya bagaimana? Ya banyak cara. Ada seorang teman yang mencoba mengupgrade, meningkatkan kemampuan beliau itu dengan memulai dari belajar tafsir. Dari tafsir ya banyak. Muhammadiyah sudah mengelarkan tafsir Al-Quran yang disebut At-Tanwir. Monggo dibaca. Dan ini punya kelebihan karena dikerjakan secara kolektif, tidak perorangan. Dikerjakan oleh sebuah tim dari berbagai macam keilmuan. Silahkan baca surat Tanwir atau tafsir tokoh Muhammadiyah, tafsir Al-Azhar. Saya kira bagus dibanding 3 tingkat kitab-kitab tafsir yang lain. Al-Azhar ini spesifik karena uraian keterangannya banyak sangat dekat dengan budaya kita, yang itu tidak kita jumpai di kitab-kitab tafsir yang lain. Ibnu Katsir monggo, Tobari monggo, gitu. Dimulai dari sana. Jadi mau mulai, mau baca, melihat terjemahnya, kemudian pada tafsirnya itu dengan sendirinya kita akan belajar banyak hal.
Kita kan belajar sejarah pasti. Riwayat nabi-nabi terdahulu. Bagaimana berengkelenya yang namanya Bani Israel itu. Sakurang karang ajarnya orang tuh ya Bani Israel itu. Bagaimana beliau memperingatkan Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa. Kita belajar banyak. Dan sekaligus dalam tafsir itu diterangkan dengan sejumlah hadis yang relevan dengan ayat yang dibahas. Jadi lewat belajar tafsir itu kita belajar sejarah Islam sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak kemudian sekali tadi saya singgung, kita juga akan bertemu dengan hadis-hadis, belajar sekaligus belajar hadis yang relevan dengan tema dari ayat-ayat yang dipelajari. Hadirin sekalian, di tempat lain ini di tempat lain. Sebagian dari kita itu ternyata bacaannya kan kurang baik. Nah ini juga harus diperbaiki. Sekarang sudah banyak rekaman-rekaman itu yang kita dengan mudah mendapatkan, kemudian mencoba mendengarkan dan meningkatkan bacaan kita. Suatu hari di tempat lain loh, ini harus digarisbawahi. Ya. Ada seseorang yang membahas surat Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi. Bagian belakang itu beliau mengatakan wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Saya itu maksir gitu. Ya Allah, kok wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Ini nggak boleh ini, ya. Ya. Saya dengarkan uraiannya cukup bagus, tapi ketika kemudian dia mensatah yang tidak diperlukan itu, ya, jadi kemudian ya keliru lah bacaan itu. Non sewu, gitu. Entah di mana saya sampai lupa gitu. Mungkin malah saya cuma mimpi. Nah ini perlu juga diperbaiki. Monggo harus ada. Yeah. Kalau mboten mangertos Prof Zainal dari kedokteran itu, dari segi kesehatan, apakah orang tua juga masih bisa menghafal? Masih ya? Masih kok. Yeah. Bisa. Loh saya sudah pensiun kok menghafal kayak gitu. Atau tobat belum dicoba kok sudah tobat. Yeah. Insya Allah bisa. Insya Allah. Saya mencoba, ternyata bisa. Nyun sewu, ada sedikit tambahan hafalan saya setelah tua. Lali dibaleni no. Nanti kan jadi apa? Jadi apa? Ada sebuah metode itu menganjurkan kalau mau hafal, terutama yang sudah bukan anak-anak lagi, kalau anak-anak lebih cepat. Itu ulanglah 80 kali. Burung-burung wedi gitu. Ada rahasianya. Kita ulang 20 kali belum hafal, 30 kali belum hafal, 40 kali belum hafal. Kita menyerah, ya tidak apa. Tapi ketika kita lanjutkan, ternyata yang kita baca berkali itu tersimpan di memori. Nanti muncul sendiri, muncul. Jadi kalau kita mengulang misalnya sampai 20-30 kali belum apa, jangan putus asa, tambah. Nanti kan muncul itu, yang sudah itu muncul. Hadirin sekalian yang kami hormati, itu teramat penting. Gitu, ya jangan yang kami contohkan tadi itu. Yang kedua, ya masalah
kepribadian ya. Jadi kita itu kan mengajak, menyeru, maka konsekuensinya harus lebih baik dari yang diajak dan diseru. Mungkin bosan mendengarkan ungkapan saya. Bagaimana mengharapkan sebuah bayangan, sebuah tonggak itu lurus kalau tonggaknya itu sendiri bengkok. Dimulai dari kita sendiri. Yang dimiliki apa? Yang pertama saya kira sabar ya. Sabar. Ya tadi itu. Iya. Isi pengajian jauh-jauh, hujan-hujan, sampai tempatnya kurang dari 10. Sabar. Ke Gusti nyuwun pangapunten. Tetap saja jalan. Nah, karena sudah terlanjur barangkali ya ini sharing gitu. Kita mengisi pengajian, kita mengisi khutbah, tidak mengharapkan amplop. Kalau dapat amplop bagaimana? Saya kira diterima ya, diterima. Pertama, seorang mubaligh itu harus tampil ya pantes lah. Mubaligh itu harus tampil necis kalau bisa. Mosok bajunya kumal, mampu mak breng gitu. Breng yang tidak baik itu kan nggak mungkin. Kemudian kita datang ke tempat itu naik motor misalnya, kan perlu bensin. Jadi kalau misalnya ada amplop, itu insya Allah tidak apa-apa, itu diterima. Baik. Tapi jangan kemudian meningkat yang kedua. Apa? Niteni. Ya nang kono kae rodok kandel, ya nang kono kae tipis gitu. Diminta pengajian yang ketipis aras-arasen, ke yang kandel semerintil ini godaan. Ini godaan. Nah, kalau pasang tarif bagaimana? Kalau saya kira pasang tarif itu apa? Sama dengan orang yang berhijrah tadi itu. Kalau berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapat nilai hijrah Rasul dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya hanya dapat keduniaan atau ingin menikahi seorang perempuan, ya dapat itu saja. Maka kalau ada mubaligh kok pasang tarif, barangkali sudah dibayar lunas di sini. Gitu. Akhiratnya saya kira tidak dapat lagi. Wong pasang tarif kok, pasang tarif itu. Wong Pak Dokter saja kadang-kadang tidak pasang tarif kok. Gitu. Apalagi kalau kenal baik. Hadirin sekalian yang kami hormati, kembali tadi, yes, sabar. Sabar itu suatu benteng yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun. Saya kutip ini dari tafsir Al-Azhar. Buya Hamka menceritakan dirinya sendiri ketika dia ditangkap, kemudian dituduh melakukan pertemuan dengan niat kudeta, makar kepada pemerintah. Maka ketika pemeriksaan dia dipaksa untuk mengaku. Dipaksa betul. Akhirnya Buya Hamka berdiri di depan para penyidik itu katakan, cabut pistolmu, tembak aku. Daripada saya mengakui atau harus mengatakan sesuatu yang tidak saya perbuat. Ternyata keder yang meriksa. Buya dicukupkan sekian pemeriksaannya, silakan kembali ke tempat. Tahanan politik itu beda dengan tahanan kriminal. Ya, ada tempatnya, ada ruang baca dan seterusnya. Beliau sholat. Nah, ketika sholat itu ada bisikan, Hamka, kamu harus sabar. Selama ini kan kamu punya obsesi
ingin menyusun tafsir Al-Quran. Ternyata kan tersendat-sendat karena kamu super sibuk dari pagi hingga sore, pagi hingga malam, sehingga waktumu untuk menyusun kan kehilangan, terdesak oleh yang lainnya. Sekarang kamu kan nganggur 24 jam. Di tahanan ini kan kamu nganggur 24 jam. Silakan gunakan untuk merampungkan. Maka ketika Buya Hamka ini keluar dari tahanan, dia membawa berkas yang lumayan tebal. Apa? Alhamdulillah bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau tidak, belum tentu ya beliau itu bisa menyelesaikan karena keterbatasan waktu. Jadi monggo sabar. Apalagi kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, nahi mungkar itu enggak gampang loh. Ya, enggak gampang. Jadi orang diperingatkan itu secara umum itu enggak suka. Jadi ada kondisi psikologis yang sifatnya universal. Apa itu? Orang itu kalau dipuji senang, sudah loh. Kulit sawo matang, kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, siapapun kalau dipuji itu senang. Sebaliknya kalau dikritik itu enggak senang, tidak senang, sudah dong. Ya. Wong guna seneng ngapusi di kadak kayak bocok kerep ngapusi ya marah gimana gitu. Misalnya begitu. Enggak mau orang dikritik itu enggak mau. Kalau ada yang kemudian proses penyadaran bahwa kritik itu baik, barangkali dia juga mau, tapi juga perlu proses panjang itu. Nah, bagaimana para mubalik kita? Ya monggo, ya tetap saja dua tadi sudah disebutkan dalam pelantikan itu. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid amar ma'ruf nahi munkar. Nanti orang disenangi, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalau boleh senang, ojo dadi mubalik. Meskipun apa? Menyikapinya itu kan ada tiga. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Lah monggo ini mau digunakan bagaimana caranya empan papan. Suatu hari saya ngisi pengajian di Kedutaan Besar Indonesia di London. Kemudian ada yang bertanya, makalah lebih Islam mana? Yang kafah dengan yang moderat. Gitu. Saya tahu maksudnya Muhammadiyah itu dikelompokkan yang kedua. Ya saya jawab, Ibrahim belum pakai alaihissalam ketika masih muda, tapi hidayah mulai datang, melihat berhala-berhala menjadi sesembahan masyarakat waktu itu. Gak sabar dia ambil kapak, datang ke tempat penyembahan, semua dibuat, potong lehernya, disisakan satu. Geger pasti. Ibrahim muda. Tapi ketika kenabian kemudian datang dan kemusyrikan itu tetap merajalela, beliau tidak ngambil kapak lagi, nggak ngambil kapak. Beliau berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, berhala-berhala itulah yang telah menyesatkan kaumku sesat-sesatnya.
Barang siapa yang mengikutiku, dia termasuk umatku. Barang siapa yang mengingkariku, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Jadi hadirin, gitu. Ternyata empan papan itu ya perlu. Ora terus kacauane gitu, ya, kacauane gitu. Tapi saya kira juga pada sisi yang lain, ketegasan itu harus dijaga. Terakhir, apa yang kita bawakan? Yang kita bawakan itu adalah Islam berkemajuan. 5 cirinya. 1, berdasarkan tauhid la ilaha illallah. Memahaminya bagaimana? Nyun sewu, cukup Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kalau ingin lebih banyak ya ayat-ayat lain. Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sudah sangat jelas bagaimana Islam itu monoteisme. Sedangkan agama yang lain itu tidak ada satupun sekarang yang monoteisme. Yang lain-lain itu kemudian ya poli, banyak gitu. Banyak sesembahan. Ini yang kita jaga. Seperti apa kekauan itu ya, kalau yang paling fenomenal ya Bilal. Ya, sang budak ini kemudian dibebaskan masuk Islam, kemudian disiksa, diletakkan di padang pasir, ditindih dengan batu yang panas, disuruh kembali kepada ajaran sebelumnya. Apa yang keluar? Ahad, 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 sampai dehidrasi dan berdarah tubuhnya itu. Jadi mengikuti Muhammadiyah itu tauhid. Yang kedua, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah lewat tafsir tadi, insya Allah. Yang ketiga, membuka peluang ijtihad, karena perubahan itu berlangsung terus. Sedangkan kalau kita berpegang kepada pendapat ulama lama, itu seringkali sudah tidak relevan lagi. Termasuk yang menjadi fatwa majelis tarjih itu kan zakat kontemporer. Jadi zakat kontemporer itu menyarankan, menfatwakan orang yang berpenghasilan banyak tanpa susah, itu dengan mudah, maksud saya itu tidak pada tempatnya lagi hanya 2,5%, harus lebih dari itu. Apa ada yang namanya konsultan? Oh, itu duitnya satu. Dan waktunya itu per 30 menit. Bayarnya pakai dolar. Saya kira ini tidak. Termasuk ada yang pengacara yang sangat terkenal ya. Yang sekretarisnya 10 apa 11 itu loh. Ngerenteng perempuan-perempuan cantik itu loh. Yeah. Dia itu pernah mengatakan sendiri. Jadi membela sebuah nilai, sebuah perkara yang nilai itu ratusan miliar. Perjanjiannya dia mendapatkan 10% kalau berhasil. Ternyata akhirnya perkara itu dimenangkan. Nah, kalau itu 500 miliar, 10%-nya pinter Pak ini. 10% dari 500, 50%. Layan guru dari capek sampai pensiun kan nggak mungkin itu. Petani juga tidak akan bisa dapatkan sekian itu. Petani itu paling susah. Hasil panen itu dengan segala susah payah, dengan mengeluarkan dana yang banyak, mulai dari bibit, pengairan, kemudian pemeliharaan dan seterusnya. Ketika dijual ternyata nilainya itu
sangat rendah, sehingga keuntungannya kecil. Iya. Mosok pekerjaan seberat itu sama dengan yang ringan tadi itu. Pak Zainal, saya pernah mengantarkan keponakan saya. Sudah lama sekali. Sininya ini belang putih, BP-nya ini belang putih. Saya bawa ke dokter kulit. Kemudian dokternya melihat, terus ngurek-ngurek resep. Gitu. Berapa dok? 200 saja. Gitu. Obatnya beli di sebelah sini, bisa beli di sini. Dokter yang itu mboten nyenggol loh. Mboten nyenggol. Nonton menung sediri dapat ngoten tok niku. Ngoten. Terus urek-urek. Kemudian minta obatnya itu beli di apotek beliau di ruang sebelah itu. Layan podo lurus 0,5% kali petani lah pun kedaluarsa. Yeah. Lah perubahan seperti ini harus disikapi dengan ijtihad. Masalah air, masalah climate change, gitu. Masalah apa? Beberapa ancaman-ancaman yang terkait dengan perubahan alam itu juga harus disikapi. Jadi harus terbuka ijtihad. Yang kelima, wasatiyah. Wasatiyah itu berarti tengahan, tidak ekstrem, tapi juga berarti seimbang. Dan yang terakhir, memerankan diri sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin, 5 karakteristik Islam berkemajuan itu sebetulnya kalau disampaikan tersendiri itu kan paling tidak 2 atau 4 SKS gitu. Tapi ini tadi disampaikan dalam waktu 5 menit, tidak apa-apa, sekedar mengingat. 1, berdasarkan tauhid. 2, bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, membuka pintu ijtihad. Yang keempat, memperluas wasatiyah Islam. Dan yang terakhir, rahmatan lil alamin, memerahkan rahmatan lil alamin. Yang ini kaitannya dengan kemanusiaan. Yang ini sudah dilakukan oleh kita semua. Selamat Korps Mubalik PCN Lawian. Tadi ada ketuanya apa tidak? Apa langsung daftar gitu? Nggak tahu saya. Monggo gitu. Jangan hanya dilatih kemudian selesai, tapi berkiprah diniati dengan kuat, insya Allah kita akan memperoleh banyak kebaikan. Man 'amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik akan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat ihsan juga akan kembali kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus,